Halo Lapakers, kembali lagi di channel YouTube-nya Lapak Mobil. Oke, hari ini kita mau bahas mobil keluaran Eropa tahun 2011. Yang lain nggak bukan, ini VW Golf TSI tahun 2011. Mau tahu gimana reviewnya? Kita lihat dulu. Oke, di samping saya ini sudah ada mobil VW Golf tahun 2011 tipe TSI. Kita lihat dari bagian desainnya itu lebih kalem dibanding dengan VW Golf GTI. Walaupun mobil ini terlihat lebih kalem, tapi kekuatan mesinnya itu 1400 cc, dilengkapi sudah dengan turbo. Oke, sekarang kita bahas bagian lampunya. Di bagian lampunya sudah ada dilengkapi dengan multi halogen. Nah, yang saya senang dari mobil keluaran VW ini atau mobil Eropa yang tidak ada di mobil-mobil Jepang lainnya, dia terlihat lebih detailnya. Di dalam lampunya ini ada logo si VW. Karena menurut saya mobil-mobil keluaran Jepang itu jarang memperhatikan detail-detail sekecil ini. Ini menurut saya nilai plus untuk mobil keluaran Eropa. Oke, kita lihat ke ini bagian grillnya. Bagian grillnya itu dengan bahan black glossy dan dilengkapi dengan list chrome sepanjang ini, dan di tengah-tengahnya yang pasti sudah ada logo atau emblem si Golfnya sendiri. Dan kita lari ke bagian fog lamp. Kita lihat fog lampnya juga sudah dilengkapi dengan list chrome, dan sini pun sudah ada list chrome. Terlihat detail yang sangat-sangat kecil yang tidak ada di mobil-mobil Jepang atau mobil-mobil lainnya. Oke, sekarang kita lari ke bagian samping. Let's go. Oke, sekarang kita bahas ke bagian sampingnya, mulai dari ban dulu. Bannya dilengkapi dengan ring 16 205/55. Untuk bagian velgnya ini, walaupun velg standar, menurut saya ini velgnya cukup terlihat keren, mewah, dan klasik untuk si VW ini. Ya oke, sekarang kita lari ke bagian spionnya. Yang saya senang ini, lihat ada detail kecilnya terdapat di dalam spion yang menghubungkan ke luarnya, jadi kita mengetahui kalau misalnya si spion kita ini sudah menyala atau belum begitu. Dan di bagian bawahnya juga terdapat lampu. Contoh ketika kita membuka pintu, dia menyala sendiri, jadi kita tahu mobil pintu mana yang kurang rapat atau yang kurang pas ditutupnya begitu. Dan ketika semua pintu sudah menutup rapat, dia mati sendiri gitu. Oke, sekarang kita bahas ke bagian samping belakangnya. Let's go. Ya oke, sekarang kita bahas bagian belakang sampingnya. Kita lihat dari segi desainnya ini terlihat lebih boxy, tetapi tidak mungkin tidak ada alasannya kenapa dibuat seperti ini. Ini sangat nyaman untuk bagian passenger belakangnya karena bagian kepalanya itu lebih luas, tidak seperti mobil hatchback yang lainnya begitu. Oke, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Let's go. Oke, kita bahas bagian belakangnya. Saya nggak mau bahas terlalu detail bagian belakangnya seperti lampu, seperti sensor parking. Saya mau bahas bagian part yang sangat menurut saya, yang saya sukai, salah satunya yang sangat inovatif. Ini adalah handle buka bagasinya. Kita lihat, dia sudah menyatu dengan si logonya. Iya, sangat berfungsi, sangat bagus. Ya oke, kita lihat bagian dalamnya cukup luas. Untuk bagian bagasinya bisa menampung sekitar 2 koper medium dan 1 koper berukuran besar. Menurut saya ini bagasi untuk ukuran hatchback ini cukup luas di antara mobil hatchback lainnya. Dan di dalamnya sudah ada dilengkapi dengan ban serep dan dengan tool untuk mengganti ban yang tertata sangat rapi. Oke, menurut saya sudah cukup kita bahas bagian eksteriornya. Sekarang kita lari ke bagian interior belakangnya. Let's go. Oke, kita sudah berada di dalam kursi passengernya si VW Golf ini. Kita bahas bagian dalamnya dulu. Bagian jok kita lihat warnanya merah menyala, sama seperti warna si bodinya atau warna eksteriornya. Sangat matching untuk
warnanya, dan di sini pun juga ada aksen-aksen merah yang sangat matching dengan joknya ataupun dengan warna luarnya. Saya kan tadi bahas untuk bagian samping belakangnya itu kenapa bagiannya itu menggelembung atau terlalu boxy. Bisa kita lihat tinggi saya hampir 180, tetapi jangkauan kepala saya cukup luas dan kaki saya pun masih bisa seenggaknya lurus segini sedikit, dan jarak kaki saya ke si kursi depan itu lumayan luas untuk mobil hatchback. Oke, di sini pun sudah dilengkapi dengan armrest. Nah, dan sudah ada AC-nya pun di sini, tapi tidak double blower ya, tidak bisa mengatur di sininya. Hanya bisa mengatur di bagian depannya, hanya bisa mengatur kontrolernya saja. Ini AC mau bergerak ke arah mana, gitu. Menurut saya sudah cukup kita bahas bagian belakangnya. Ya, biasa di sini ada lampu baca seperti biasa pada mobil umumnya. Dan terlihat di sini ada list di bagian door trimnya, ada bagian list chrome gitu. Seperti biasa dengan bahan yang solid, dan atap plafonnya pun bagiannya solid. Oke, kita sekarang ke bagian depannya. Let's go. Oke, sekarang kita berada di bagian depannya. Kayaknya sih gelap gak? Lumayan gelap ya. Karena kita sekarang ada di indoor, mungkin kita nyalain sedikit ya biar lebih terang. Tapi nanti kita mobil ini bakal kita bawa jalan-jalan. Oke, sekarang saya mau kasih tunjuk dulu dari si kunci VW Golf ini. Kuncinya masih kunci lipat. Kita lihat dari buka, tutup. Ini untuk bagasinya, dan ini terlihat ada logo VW-nya. Oke, kita nyalain deh ya, panas soalnya. Oke, pertama kita mau bahas bagian si door trimnya dulu. Kita lihat di sini pun sama seperti bagian belakang, ada aksen merahnya di bagian sininya. Dan untuk si kacanya semua sudah all auto ya, semua sama. Dan sini ada settingan untuk si spionnya ini sudah spion retract. Dan yang lucu ini spionnya ini untuk pengaturannya ini hanya bulat gitu, kayak nggak ada seperti mobil-mobil biasanya. Dia cuman kayak muter-muter gini dia. Oke, bisa ngelipat. Kita atur bagian ini, ada bacaan left, tengah itu netral 0, dan kita kesini ini R right. Kita bisa ngatur langsung dari sini. Oke, dan sini kita bahas, di sini ada ke sistem lock dan unlocknya. Dan untuk di sini pun tidak ada yang menonjol sama sekali karena dia sudah elektrik. Tidak ada yang menonjol di bagian kuncinya. Jadi tinggal pencet sini, terkunci, ini terbuka. Begitu. Oke, sekarang kita bahas bagian dashboard. Kita lihat di sini pasti sudah ada airbagnya. Sini pun sudah ada airbagnya. Kita lihat dari dashboard ini bahannya solid dan tebal gitu loh. Kokoh sekali. Iya. Dan di sini ada AC dengan dilengkapi dengan list chrome-nya, ada 4 titik di depan, dan ini pun semuanya rata ada list chrome-nya. Dan ini ada lampu hazard. Dan sini ada multimedia tapi belum dilengkapi dengan monitor atau dengan kamera mundur. Oke, di sini biasa buat ngatur si bagian monitornya ini, multimedianya ini. Ini ada tombol AC-nya, kita nyalain sirkulasinya, dan ini ada 3 tombol defogger depan belakang. Ini untuk AC dan ini untuk sirkulasi belakangnya. Dan untuk pengaturan si AC-nya ini dia masih analog ya, atau kompor gas. Mobil tahun 2011 ini masih analog. Oke, kita bahas bagian setirnya. Lihat di sini setirnya sudah dilengkapi dengan pedal shift, matic pedal shift. Oke, saya mau kasih tahu kalau si mobil ini menu MID-nya ini sangat lengkap. Ada apa aja sih di sini? Ada info service dan ada convenience. Convenience itu ada seperti menyeting door open, window,
mirror adjust, factory setting, dan masih banyak lainnya. Dan jadi mobil ini semua sudah dikomputerisasi. Untuk mobil di bawah 150 jutaan ini mobil sangat lengkap. Bener gak? Ini kita lihat juga di sini ada setting lampnya. Ini berfungsi untuk mengatur lampu interior yang tidak ada di mobil Jepangnya. Dan kita lihat juga di kolongnya ini juga ada lampunya. Ketika si lampu ini nyala, dia ikut nyala. Ketika pintu terbuka, dia itu menyala. Tapi ketika pintu tertutup, dia pun ikut tertutup. Begitu guys. Oke. Oke, tadi kan kita sudah bahas kelebihan atau yang saya suka ini. Sekarang kita bahas bagian kekurangannya. Kan ini mobil sudah saya bawa jalan nih. Nah, ada salah satu bagian nih dari si setir sama si persneling ini, dia itu memakai bahan sticky panel. Sticky panel tuh kalau misalnya dia kena panas itu, jadi dia itu bisa meleleh. Jadi kalau misalnya seandainya tangan kita keringetan, terus kita mau megang si setir atau persneling ini, pas keadaan panasnya lumayan panas dan atau sudah terjemur lama, jadi dia tuh agak lengket. Karena ini kan mobil Eropa yang didesain khusus untuk iklim yang dingin. Mungkin menurut saya kurang cocok untuk iklim yang di Asia yang tropis. Tapi untungnya mobil ini terawat dengan masih cukup baik untuk mobil tahun 2011. Untungnya sih masih mulus. Mungkin ini mobil sama orang sebelumnya jarang dipakai panas-panasan atau gimana lah gitu ya. Oke. Dan untuk bagian kita bahas suspensi. Ini mobil tadi saya coba bawa kenceng di jalanan bagus. Ini tarikannya enak banget. Bener-bener tarikannya enak banget. Tapi yang namanya suspensi sport, kalau kita pakai ke jalanan berlubang atau ke jalanan yang enggak rata itu agak gimana gitu, agak kurang nyaman aja gitu. Namanya pakai suspensi sport ya, mungkin lebih cocok di jalanan yang rata yang kita pakai kenceng gitu sih. Ini mobil tarikannya enak karena dia sudah dilengkapi dengan dual clutch juga atau pedal shift. Jadi untuk tarikannya itu, ini kita coba nih tarikannya nih. Jalanannya lumayan rame, coba gas sedikit. Dan dia si responnya itu sangat si respon gas dan si respon pedal shiftnya ini menurut saya cukup responsif atau cukup cepat untuk si responnya gini. Itu guys. Oke. Kalau yang mau tertarik boleh nih mobil. Cakep nih mobil VW Golf GSI tahun 2011. Dengan KM-nya ini pakai miles ya. KM-nya ini masih 59. Masih 59.000 untuk mobil 2011. Sekarang tahun 2021 untuk sudah 10 tahun. Tapi ini mobil KM-nya atau milesnya masih rendah. Ini mobil dari tadi kan kita dilewatin sama truk atau mobil yang berisik. Kalian kan tahu nih kalau truk itu suaranya berisik, tapi kita di dalamnya ini suaranya tidak terdengar sama sekali. Apa artinya? Berarti peredamnya ini sangat bagus untuk mobil di harga 125 jutaan. Bener gak guys? Oh ya, sama satu lagi. Walaupun ini mobil di harga 125 jutaan, harganya cukup murah, tetapi ini kurangnya guys, pajaknya per tahunnya 5.900.000, hampir 6 juta. Itu sih guys. Paling sih selebihnya udah itu aja kurangannya. Yang menurut saya kurang atau minusnya si mobil Golf GSI tahun 2011 ini. Gitu guys. Ya oke Lapakers, gitu aja review mobil VW Golf GSI tahun 2011. Yang pengen tahu harganya itu harganya 125 juta untuk harga kredit dan untuk harga cash 140 juta. Yang pengen tahu mobilnya atau pengen test drive bisa langsung datang ke Bursa Mobil Bintaro Blok A9 A10 atau bisa hubungi nomor di sini. Dan jangan lupa kunjungi website kita di www.lapakmobil.com. Kalau kalian ingin menjual mobil apapun itu, bisa langsung kunjungi itu. Nanti bisa klik di sini, bisa lihat, oke? Buat teman-teman yang mau beli mobil Eropa,
saya punya pesan nih. Perhatiin detail-detail kecilnya dari si mobil ini dan sangat-sangat perhatikan dari bagian komputerisasinya. Kenapa? Karena mobil Eropa ini kalau dia sekali sudah error atau sekali sudah rusak, dia untuk biaya perawatannya itu cukup besar. Mending kalian cari mobil yang sedikit mahal sedikit daripada kalian teriming-iming dengan mobil harga yang murah tapi nggak taunya kalian harus biaya perawatannya yang sangat-sangat fantastis gitu loh. Dan ini mungkin bisa salah satu mobil yang jadi list kalian untuk pengen punya mobil Eropa dengan harga di bawah 150 jutaan atau 100 jutaan. Ini kalian sudah bisa bawa pulang, mobilnya mulus, nggak pakai ribet, langsung pakai. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa subscribe, share, and comment. See you at showroom. Bye-bye. Dah, langsung.